Nah, malam ini tema kita masih tentang rasa aman di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, rasa aman itu akan ada kalau kita selalu mengingat akan janji-janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu adalah sesuatu janji yang pribadi, yang khusus, yang spesifik untuk kita. Itulah yang akan membuat rasa aman itu ada. Dimulai pertama dengan adanya pengharapan. Ingat, kejadian apapun di masa lalu yang membuat kita dalam keadaan gagal, itu hanyalah pembelajaran untuk kita ke depan. Pengharapan kita harus jauh lebih besar daripada penyesalan kita. Rekaman kita di masa lalu yang buruk, itu adalah modal untuk kita membuka harapan di masa depan, bukan untuk menghancurkan kita. Sesuatu yang jelek, sesuatu yang kita lakukan dengan lalai, kecolongan di masa lalu, itu adalah bayaran kita untuk masa depan kita, supaya kita belajar dari sana dan tidak mengulanginya lagi. Tetapi pengharapan itu berbicara tentang hari ini ke depan, bukan tentang masa lalu. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, kalau kita mau hidup di dalam janji-janji Tuhan, percayalah, pengharapan itulah yang membuat kita akan berharap dengan janji-janji Tuhan. Untuk itulah Roh Kudus diberikan untuk menjelaskan setiap ayat-ayat di dalam kehidupan kita, sehingga memberi pengertian kepada kita. Dan kita percaya setiap janji Tuhan itu membuat kita jauh memandang ke depan dan membuat kita semakin berharap kepada janji-janji Tuhan. Hari ini kita mau belajar dari seseorang, bagaimana dia belajar dari masa lalu dan dia praktekkan di masa yang akan datang, di usianya yang sudah begitu lanjut, bukan di usia muda. Siapa itu? Nah, mari kita baca dalam kitab Yosua pasal 14 ayat 6 sampai ke 9. Begini bunyi firman Tuhan. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Nah, yang kedua setelah yang pertama tadi pengharapan, kalau kita mau menghidupi janji Tuhan, yang kedua kita harus mengingat firman-Nya. Kita harus mengingat janjinya. Saya percaya ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada janji-janji pribadi yang Roh Kudus ungkapkan kepada kita, sehingga kita bisa menerima Yesus Juru Selamat. Mari, segarkan itu kembali. Sebab ketika engkau dipilih, itu bukan dengan omongan yang kosong. Pasti ada kata-kata, pasti ada ajakan-ajakan, pasti ada wahyu-wahyu yang Roh Kudus berikan kepada hatimu. Ingat itu kembali. Saat engkau jatuh cinta mula-mula kepada Tuhan Yesus, dan engkau juga mendengar segala janji-janjinya, percayalah, itu yang akan diberikan kepadamu, akan ditepati, dan tidak akan bergeser satupun. Karena itu hari ini saya ingin ingatkan janji Tuhan kembali dalam hidup saudara. Ingat pada waktu saudara jatuh cinta mula-mula kepada Yesus, engkau berjanji kepada Tuhan, Tuhan Yesus pun berjanji kepadamu. Seperti sepasang kekasih yang saling berjanji. Dan itu sangat indah. Nah, hari ini saya ingin saudara menghidupkan janji itu.
Seberapapun yang ada, seberapapun sudah lama engkau sudah tidak pernah mendengar janji itu lagi, atau bahkan kau sudah tidak pernah berharap kepada janji itu lagi, janji Tuhan ya dan amin. Dan kita percaya janji yang ajaib itu masih berlaku sampai hari ini buat kita. Kaleb masih mengingat janji 40 tahun yang lalu yang disampaikan Musa, walaupun sudah lewat 4 dekade, 40 tahun. Ingat, firman Tuhan waktu memanggil kita tidak boleh kita lupakan dalam hidup kita. Jangan pernah lupakan janji Tuhan yang menyebabkan saudara mulai percaya kepada Yesus. Janjinya yang setia menyertai kita. Tuhan tidak pernah berdusta. Jika itu belum tergenapi, engkau akan mengalaminya sekarang. Bukan berarti saudara kalau kita belum mengalami janji-janji Tuhan, bukan berarti Tuhan itu ingkar janji atau sudah sama-sama lupa. Tuhan lupa, aku juga sudah lupa. Aku juga tidak berharap lagi. Salah. Kaleb tetap berharap walaupun sudah 40 tahun dan memang belum terjadi, tetapi dia ingat, ya. Dia tidak kecewa. Dia selalu mengingat janji Tuhan kepada Musa bahwa daerah itu akan diberikan kepada orang-orang yang setia dan berharap kepada Tuhan. Nah, inilah harta yang sesungguhnya dari Kaleb. Bayangkan, dia sudah 80 tahun saat itu. 80 tahun, bahkan lebih, 85 tahun. Dia punya apa? Dia tidak punya apa-apa lagi. Tubuhnya sudah semakin tua. Tetapi janji Tuhan, itulah harta dia satu-satunya, yang tidak bisa dicuri oleh waktu, tidak bisa dihancurkan oleh semakin merosotnya fisiknya. Janji Tuhan itulah yang selalu diperbaharui dalam hatinya. Hari ini saya mau ingatkan kita semua tentang janji-janji Tuhan, bahwa Tuhan akan membawa kita dari satu kemenangan pada kemenangan. Dia memanggil kita bukan untuk dipermalukan. Dia memanggil kita untuk menjadi kota di atas bukit. Kita dipanggil dari terangnya, daripada kegelapan pada terangnya yang ajaib. Percayalah, akan tiba waktunya. Janji itu akan engkau alami. Yang ketiga, saudara. Yang pertama tadi pengharapan. Kalau engkau mau menikmati janji Tuhan, pengharapanmu tidak boleh putus. Pengharapanmu harus lebih besar daripada kegagalanmu di masa lalu. Yang kedua, segarkan firman Tuhan terus. Janji-janji pertama Tuhan kepadamu, janji-janjimu pertama kepada Tuhan itu diingat. Dan yang ketiga, ayat 10 dan 11 Yosua 14. Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan keluar masuk. Nah, walaupun sekarang umurnya sudah bertambah 45 tahun, Kaleb bilang kekuatannya masih sama seperti pada waktu dia umur 40 tahun. Timbul pertanyaan dalam hati kita, apa ini cuma ilusi? Apa ini benar? Masa kekuatan orang umur 85 tahun sama dengan orang umur kekuatan 40 tahun? Ini sih perasaan Kaleb saja. Ini sih bisa-bisanya Kaleb saja. Kaleb ini bicara sembarangan. Tidak. Kaleb tidak bicara sembarangan. Kaleb juga bukan ilusi, bukan delusi, bukan juga dia hanya perasaan. Apanya yang sama? Umur 40 dengan umur 85. Yang sama adalah hatinya. Yang sama adalah gairahnya. Yang sama adalah semangatnya tentang janji Tuhan. Tubuhnya tidak mungkin sama. Masa umur 85 sama dengan umur 40?
pasti beda lah ya. Tetapi yang sama adalah semangatnya, hatinya, gairahnya tentang janji-janji Tuhan. Ingat, firman Tuhan adalah benih. Dan hati kita adalah tanah liatnya. Jadi firman itu adalah anggurnya. Kita ini kantongnya. Ingat, semua janji, semua firman itu tergantung dari tanahnya. Apakah tanahnya subur atau tidak? Sebaik apapun benih itu, kalau tanahnya tidak subur, maka tanah itu akan mati. Maka benarlah apa yang dikatakan Amsal 4. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari sanalah terpancar kehidupan. Sebab sekali lagi, seberapapun sumber diberikan kepada saudara, berkat diberikan kepada saudara, tetapi kalau hati kita tidak siap menampungnya, hati kita tidak sehat, hati kita tidak dekat dengan Tuhan, ibarat kita menabung di karung bocor. Berapapun masuk ke sana akan habis. Sukacita tetap tidak ada, damai sejahtera tetap tidak ada. Seberapapun diberkati, kalau hati kita belum dibenahi, kalau hati kita belum dibaharui, maka itu betul-betul seperti kita menabur di karung yang bocor. Seperti membuang air di lautan samudra. Tidak ada artinya. Oleh karena itu sangat penting di sini. Kaleb mencontohkan dengan sangat baik. Di usianya yang sudah 85 tahun, dia memberikan hatinya yang siap untuk menuai segala janji-janji Tuhan. Banyak orang yang lebih muda usianya justru tidak berharap lagi, justru tidak lagi punya pengharapan, bahkan hidup dalam putus asa. Bahkan sekarang banyak yang bunuh diri. Sungguh ironis. Yang 85 tahun bisa begitu bergairah, yang masih muda-muda lompat dari gedung yang tinggi dan bunuh diri. Asalnya dari mana? Dari hati yang bocor, dari hati yang tidak dibarui, dari hati yang tidak pernah lagi berharap kepada janji-janji Tuhan. Hari ini saya mau dorong saudara, barui janji kita dalam percaya, miliki semangat fighting spirit, bukan melawan Tuhan, tetapi justru melawan keraguan-raguan dan menggapai janji Tuhan. Janji Tuhan tidak diberikan begitu saja, seperti karung beras bocor, karung beras tiba-tiba jatuh dari langit. Bukan, tidak demikian. Janji Tuhan harus diraih. Kenapa? Karena dari pihak Tuhan sudah selesai mengerjakannya 2000 tahun yang lalu. Kitalah yang harus menggapainya, segala janji-janji Tuhan itu. Dan bagian yang terakhir, kita lihat apa yang dilakukan Kaleb, Yosua 14 ayat 12-15. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb ben Yefune dan diberikanlah Hebron kepada milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb orang Kenas itu. Sampai sekarang ia tetap mengikut Allah dengan sepenuh hati. Orang Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar, orang enak dan amanlah di negeri itu berhenti berperang. Ayat 12. Kaleb mulai bertindak. Dia imani janji Tuhan. Dia mulai masuki kota itu dan terjadi peperangan dengan orang enak. Orang enak bukan orang sembarangan, orang raksasa, tinggi-tinggi besar. Kalau orang-orang bule itu kira-kira tingginya bisa 2 meter. Orang enak ini 3,5 meter tingginya. Bayangkan, hampir 4 meter. Luar biasa sekali. Mereka sudah punah sekarang. Tetapi saat itu Kaleb melawan mereka. Orang yang besar, tingginya 3 meteran lebih. Bayangkan ya. Dan itulah yang dipelajari atau dilalui oleh Kaleb. Jadi walaupun Tuhan sudah berjanji, bukan enak saja langsung dikasih.
Kaleb harus berperang. Kaleb harus berusaha. Kaleb harus mempunyai semangat. Umur 40, padahal dia sendiri sudah umur 85. Tetapi semangat itu mewabahi, menulari, dan memacu seluruh anak buahnya. Sehingga mereka berperang. Dan akhirnya mereka menang, mengalahkan orang-orang yang jauh tinggi besar daripada mereka. Janji Tuhan itu selalu ditepati. Janji Tuhan itu memang ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Tetapi percayalah, cepat atau lambat Tuhan akan menolong kita. Bahkan saya percaya, bahkan ada janji-janji yang juga mungkin tidak kita ngalami. Walaupun kita sudah dijanjikan, tetapi anak cucu kita yang akan mengalami. Saya sendiri juga merasa bukan jadi orang yang sempurna atau orang yang terlalu baik sehingga bisa menjadi hamba Tuhan. Tetapi saya percaya janji Tuhan kepada saya punya kakek, saya punya yeye, saya punya papa. Itulah yang menyebabkan saya tetap bisa berdiri sebagai hamba Tuhan saat ini. Kalau menurut pikiran saya, dengan situasi atau keadaan saya yang seperti ini, mungkin saya tidak layak atau tidak bisa tetap berdiri sebagai hamba Tuhan. Tetapi karena ada janji, ada doa-doa yang bahkan sudah Tuhan adakan perjanjian dengan papa mama saya. Ketika saya diminta untuk sebagai hamba Tuhan, janji itulah yang menyebabkan saya tetap berdiri. Jadi sekarang kita mengerti, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Walaupun mungkin kita tidak mengalami, percayalah, satu saat Dia pasti akan menepati. Kalau tidak ditepati kepada kita, akan ditepati kepada anak-anak cucu kita. Karena itu hari ini kita minta kepada Tuhan bahwa janjinya yang ya dan amin itu tidak pernah meninggalkan kita. Tetaplah kuat, tetap setia, tetap percaya janjinya ya dan amin. Maka itu akan membuat engkau mempunyai rasa aman di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Saya ingin kita berdoa bersama-sama dan kita naikkan pujian ini satu kali lagi. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Mari berdoa. Tuhan, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Janjimu setia bagi kami ya Tuhan. Walaupun hari ini nampak kami merasa Engkau melupakan janji itu, atau kami bahkan sudah tidak ingat lagi akan janji-janjimu. Tetapi hari ini firman-Mu meneguhkan. Bahkan setelah 2 generasi Tuhan, 45 tahun, Kaleb tetap menerima janji itu. Karena itu Tuhan yang sama. Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan Israel. Yehova Jireh, Engkau yang akan mengadakan setiap janji-janjimu. Janjimu adalah masa depan yang penuh kebahagiaan bagi kami. Damai sejahtera, bukan kecelakaan. Karena itu kami berdoa untuk setiap kami Tuhan, yang sedang ada di rumah, di kantor, bahkan di rumah sakit atau dimanapun Tuhan. Malam hari ini Engkau yang menjamah hati kami, agar kami boleh tetap menanti janjimu, mempersiapkan hati kami secara bersih, memperbaharui kantong hati kami Tuhan. Setiap saat kami bisa menerima janjimu.
Kami percaya Tuhan akan melawat kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang putus asa Tuhan beri penghiburan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang salah jalan Tuhan benarkan. Malam hari ini teguhkan kami dengan janji-Mu ya Tuhan. Seperti Kaleb yang memasuki Hebron, berperang melawan orang-orang enak dan mendapat kemenangan. Kami percaya Tuhan, segala janji-janji-Mu, walaupun nampaknya begitu banyak rintangan, halangan untuk diwujudkannya, kalau Tuhan mau dan kami siap berperang, maka kami percaya janji-Mu ya dan amin akan kami terima. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman ini, dan kami peralaskan semua untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan memberkati saudara, dan ada nomor-nomor rekening yang ada. Saudara persembahkan yang terbaik untuk Tuhan, bukan karena apa-apa, tetapi karena saudara cinta kepada Tuhan, dan karena janji-janjinya kepadamu digenapi dalam hidupmu. Dan kita akan berjumpa kembali dalam renungan malam, setiap malam jam 8, dan pada hari Sabtu doa pagi, dan pada hari Minggu ibadah raya seperti biasa. Tuhan memberkati, maju terus dalam Tuhan. Doa saya menyertai saudara. Shalom.